Kita katakan haleluya, itu artinya terpujilah Tuhan. Jadi jangan perkatakan haleluya itu buat main-mainan. Yah itu dari asal kata Yahweh. Yahweh itu adalah Bapa surga. Jadi kan Tuhan bilang tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan. Kalau kita mau bilang haleluya itu dengan sungguh-sungguh, jangan haleluya main-mainin. Itu saya paling marah kalau dengar orang ngomong begitu. Ngerti nggak itu artinya apa? Ya, artinya apa? Perkataan itu perkataan yang luar biasa. Haleluya itu kita sedang meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sikap kita harus hormat. Ya, kembali kepada saksi. Ya, saksi sangat dibutuhkan. Siapa yang mau jadi saksi-saksinya Tuhan, saksi-saksinya Kristus? Amin. Coba angkat tangan. Siapa yang mau jadi saksinya Tuhan, saksi Kristus? Tinggi dong, dengan penuh keyakinan. Ya, mari kita penuhi bumi dengan kesaksian-kesaksian yang baik, yang benar tentang Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Iblis setan gemetar, mereka tidak bisa mendakwa, mereka takut. Ya, ajarkan ini bahwa harus kita bersaksi. Tuhan perlu orang-orang yang mempunyai iman, keberanian untuk bersaksi. Ya, tetapi sekarang ini bumi sedang dipenuhi dengan orang-orang yang takut. Ya, tidak mau bersaksi. Dia takut tidak mau bersaksi karena apa? Karena ntar dikira sok, ya. Ntar dikira dia tidak sadar kalau dia sedang diintimidasi nih, diancam, ditekan oleh si jahat supaya tidak boleh ngomong, tidak boleh bersaksi. Emang siapa lu? Emang lu sekolah pendeta? Kan gitu. Emang lu lulusan mana? Gitu. Tuhan Yesus tidak suruh kita ikut sekolah pendeta, baru kita boleh ngomong tentang firman Tuhan. Ada di dalam Alkitab ditulis, kamu harus lulusan sarjana teologia untuk bicara tentang firman Tuhan. Ada? Tidak. Tidak ada kayak begitu. Ya. Lulusan ini, sekolah teologi ini masuknya gereja ini. Kalau lulusan ini bisa masuk gereja A nggak bisa. Ya kan? Dilarang. Tuh. Lulusan teologi A harus masuk gereja A. Teologi B harus masuk gereja B. Ya, mau jadi pendeta di gereja B harus lulus sekolah ini. Itu tanpa kita sadar. Kita sedang dipermainkan oleh iblis si jahat yang menghalang-halangi murid-murid Tuhan untuk menjadi saksi. Sadar nggak kita? Sadar nggak kita? Amin. Ya. Aturan-aturan dunia, aturan-aturan manusia yang menghalang-halangi ya amanat agung Tuhan untuk pergi bersaksi. Ceritakan tentang kabar baik. Ya. Jadi orang akhirnya jadi minder. Saya nggak mau bersaksi. Saya kan bukan lulusan teologi ya. Saya nggak mau bersaksi. Kan saya masih kecil. Saya nggak mau bersaksi. Kan saya hidupnya nggak rajin ke gereja. Gitu. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan tidak dibatasi dengan gedung gereja. Hari-hari mengalami dong kasih Tuhan. Bukan kasih Tuhan hanya ada di dalam gedung gereja. Kasih Tuhan itu dialami ketika kita hidup, kita bernapas, kita ada sebagaimana kita ada, itu kasih Tuhan. Ya, itu penyertaan Tuhan. Kita bisa sampai sekarang ini. Saksikan itu. Jangan mau dibatasi. Anak-anak Tuhan semuanya yang muda-muda maupun yang tua terus mau dipakai Tuhan untuk bersaksi. Oke? Amin. Ya, ceritakan supaya tidak ada celah bagi si jahat itu mendakwa anak-anak Tuhan. Ya, kita lama-lama jadi tersingkir, jadi jauh dengan Tuhan.
Ya, lalu kita pas udah dunia terjadi sesuatu, misalnya pandemi yang luar biasa mendunia ini, COVID yang mendunia ini ya, atau terjadi gempa besar, lalu kita hidupnya tinggal berapa menit aja udah mau mati, baru kita mikir apa yang kita perbuat ya, kita nggak berbuat apa-apa, kita nggak bersaksi apa-apa tentang Tuhan, kita hanya hidupnya begini-begini aja, gitu. Ya. Ambil keputusan, mulai hari ini saya mau bersaksi. Amin. Saya mau menghitung-hitung kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Ya. Lalu ada juga saksi yang dia mau ngomong, dia mau bersaksi. Ada juga saksi yang seperti itu. Saya mau bersaksi, tapi dia memakai pola pikir, ya. Dia bersaksi memakai pola pikirnya, ya, terstruktur, terprogram gitu. Tapi dia tidak mengalami sebenarnya kasih Tuhan. Ya, artinya dia hidup di dalam kehidupan yang mengecewakan Tuhan, misalnya, ya, hidup di dalam pesta pora, mabok-mabokan, perjinahan, percabulan, ya, atau apa ya, kehidupan yang tidak menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus hidupnya bagaimana ya kita seperti itu juga, ya. Tetapi dia berani bersaksi. Ya. Itu namanya saksi apa? Saksi palsu. Saksi palsu. Saksi Dusta. Pinter. Saksi dusta, saksi palsu. Dia tidak mengalami. Ya, beda saksi dunia, ya, cukup melihat, mendengar, ya, mengalami, dia tahu, dia bisa cerita. Tapi kalau saksi Kristus, saksi Tuhan, ya, dia melihat, dia mendengar, dia mengalami, bahkan tanpa dia bicara pun, hidupnya itu sudah menjadi kesaksian. Amin. Ya, jadi tanpa dia ngomong, tapi orang bisa lihat dari cara hidupnya. Ini murid Tuhan. Amin. Ya kan? Nah, beda ya. Saksi dunia, walaupun hidup sembarangan, yang penting dia tahu peristiwa itu, dia hadir, dia melihat, dia mendengar, dia bisa bersaksi. Tapi kalau saksi Tuhan, saksi Kristus, ya, dia juga harus berbicara, dia melihat, mendengar, dia berbicara, menceritakan, tapi hidupnya juga harus meneladani Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Karena kita ini adalah suratan yang terbuka. Amin. Hidup kita bisa dibaca orang. Kita suratan yang terbuka, artinya epistel atau bahasa Latinnya epistel. Ya, surat yang terbuka. Tanpa kita bicara, orang melihat hidupnya. Oh, ada Tuhan di dalamnya. Dia hidup takut Tuhan. Ya, begitu. Dia nggak bicara-bicara, tapi kita bisa lihat dari teladan hidupnya. Amin. Cara hidupnya. Amin. Ya, itu saksi, contoh saksi yang kedua, ya, suka bersaksi tetapi tidak mengalami atau tidak memberikan teladan hidup, ya. Lalu dan juga kalau saksi itu bisa menolong orang. Misalnya orang ini mau digebukin, Pak, katanya ada orang yang jangan bang, dia orang baik, enggak, dia jahat. Dia katanya mencuri, enggak bang, saya melihat tes saksinya, berani saksi saya berani pasang badan bahwa dia tidak mencuri. Itu juga menolong orang. ya, Saksi menolong orang, betul. dan saksi itu bisa membuat orang ini nggak percaya jadi percaya. Amin. Ya, Nah. dengan perkataannya, ya, Ya, dengan setelah yang dia meyakinkan, ya. saya bisa pasang badan, saya bisa taruh nyawa saya. Ya, itu dia. Bisa tahu. Makanya Tuhan Yesus juga membutuhkan saksi-saksi. Di dunia ini dibutuhkan saksi-saksi untuk menolong dunia ini. Amin. Ya, dengan apa? Membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, supaya orang yang tadinya mau jatuh nih, ya, karena kita perkatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, dia besar kuasanya, dia akan menolong kamu, Amin. dia akan melindungi kamu, dia akan menyembuhkan kamu.
Ya, Amin. perkatakan itu disambut dengan orang katakan amin. 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 Itu terjadi. Nggak ada celah iblis untuk merusak orang itu. Amin. Harus perkatakan Tuhan Yesus baik. Ya, saya biasakan itu ya, sudah berapa tahun mengajar, biasakan perkatakan itu ya. Lalu perkataan itu didengar oleh telinga saya sendiri dan menguatkan saya. Jadi akhirnya saya jadi berpikir, jadi ke bawah gitu, ke bawah irama itu. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, saya jadi harus bersikap seperti itu. Amin. Nah, tapi kalau kita tidak sering perkatakan hal-hal yang baik ya menjadi saksi Tuhan, ya, perkatakan itu ya, akhirnya kita terbawa dengan kegelapan, kehidupan yang kelam ya, persungutan, mengeluh, nah itu. Nah, saya pernah alami seperti itu. Ya. Kalau saya mulai buka mata, mulai ingat Tuhan dan perkatakan itu, saya direm, ada kendali kuasa Roh Tuhan itu ada jadinya. Amin. Kita dikuasai, kita jadi ingat, kita harus berperilaku yang bagaimana sesuai dengan yang kita persaksikan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus itu seperti itu. Ya, jadi kembali lagi, kalau boleh saya ingatkan kita semua, ada dua saksi. Saksi dunia itu saksi sementara sesaat. Ya, kalau di pengadilan sesuai dengan kasusnya. Kalau saksi Kristus, saksi Tuhan itu selama hidup kita. Amin. Kita dipakai selama hidup kita. Kita dibutuhkan oleh Tuhan menjadi saksi-saksinya. Ya. Amin. Karena apa? Karena selama hidup kita jugalah iblis, setan, roh jahat itu mengganggu kita, mau berperkara dengan kita. Jadi kita harus siapkan mental kita untuk terus menjadi saksinya Tuhan. Ya, beda. Saksi dunia hanya sementara. Ketika ada perkara ini, pembunuhan misalnya, ya. Tapi kalau saksi Tuhan, selama hidup kita dipakai jadi saksi. Selama hidup kita harus bersaksi tentang yang baik dan benar itu, tentang Tuhan Yesus besar kuasanya itu. Amin. Ya, itu bedanya. Lalu ya, saksi dunia cukup menceritakan apa yang dia lihat, mendengar, ya. Saksi dunia seperti itu. Tetapi saksi Kristus, ini saya simpulkan poinnya ya, kembali ya. Jadi saksi Kristus itu harus mengalami hubungan dengan Tuhan. Ya, makanya harus mendekatkan diri dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya sebagai wujud rasa cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita cinta seseorang, kita mau dekat terus kan. Nah, dengan Tuhan seperti itu harus, supaya kita bisa tahu Tuhan itu kayak bagaimana sih, Tuhan itu apa. Lalu itu yang kita ceritakan ke orang. Oh, Tuhan itu seperti ini, aku alami sendiri. Nah, itu ya. Itu saksi. Tapi ini kesian nih. Ada orang di Bekasi yang kejadian yang orang dibakar itu ya, yang saya habis sholat. Dia kan sholat, dia taruh stiker di tempat kotak penyimpanan tuh. Dia masih sholat. Setelah dia sholat, dia keluar, dia ambil itu stiker. Ada orang masjid di dalam masjid itu melihat, diteriakin maling. Padahal setelah dibakar, udah ketahuan bahwa dia tuh tukang servis. Dia punya anak satu sama dalam keadaan hamil. Nah, itu kesian sekali. Coba kalau di situ ada saksi yang dia kenal, di waktu dia teriak maling, terus ada orang mau bakar, terus ada saksi yang dia kenal, ada orang yang mau bersaksi. Ya, dia ada orang yang kenal dia. Oh, jangan bahwa dia tukang servis. Jangan apa-apain. Nah, itulah kesian tuh. Emang pas dia di situ nggak punya orang yang kenal dia sih. Nah, kalau kenal dia kan bisa jadi saksi. Nah, jangan apa-apain. Saya kenal dia. Ya. Itu barang servisan, bukan barang curian dari tempat ibadah masjid. Sampai sekarang pasti sedikit isinya lagi keadaan hamil. Kasihan dia. Sekarang anaknya udah kan dibakar di selokan itu. Okay. Akhirnya itu orang yang teriak di penjara.
Ya, jadi kembali lagi, Tuhan Yesus juga begitu. Ya, waktu Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya semua kabur. Ya, nggak mau jadi saksi. Kalau Tuhan Yesus ini baik, kalau dia ini berbuat yang luar biasa, mujizat gitu kan. Akhirnya Tuhan Yesus, orang-orang yang jahat yang nyerang dia. Ya kan? Murid-muridnya semua lari. Tuh, ya. Jadi dibutuhkan kesaksian-kesaksian untuk menolong Tuhan, bukan menolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkuasa, tetapi dunia ini harus kita tolong. Secara manusia, Tuhan Yesus juga waktu itu juga harus ditolong, itu secara manusia. Ya, secara Tapi manusia. memang kan Tuhan kan Tapi itu selalu- rencananya Tuhan. Ya, tapi kan 100% Tuhan, 100% manusia. Iya. Ya, betul. Ya, jadi begitu ya. Jadi pentingnya bersaksi itu seperti itu.